Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita menyesapkan hati. Bapak Ibu boleh mengambil tempat yang ternyaman. Boleh senderan. Ambil posisi yang ternyaman. Karena kita ingin bertemu Bapa kita yang di surga. Senyaman mungkin, serileks mungkin. Ia adalah Bapa kita. Bapa yang penuh kasih. Bapa yang baik. Namun marilah kita juga menunjukkan sikap hormat. Karena sekalipun ia Bapa kita, ia tetap adalah Raja, Tuan dan Tuhan kita. Mari kita sembah Dia. Mari kita sembah Dia di gunung kudusnya. Mari kita tinggikan namanya. Mari agungkan namanya. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Saya berdoa pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberikan kepada kita pencerahan agar kita dapat mengerti setiap rencana dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Agar kita juga dapat menangkap hikmat yang selalu baru. Sehingga kita mengerti rencana yang terkandung dalam panggilannya. Mari buka hati Bapak Ibu. Tanggalkan segala beban pikiran, beban perasaan gak nyaman. Tanggalkan segala beban-beban itu. Mari kita alami Tuhan. Mari kita berserah. Dan katakan dalam hati Bapak Ibu, Tuhan, saya mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seperti Musa yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Horeb. Dan utuslah aku ya Tuhan untuk membebaskan bangsa-bangsa dalam keterikatannya terhadap dunia. Katakan di depan Tuhan, Tuhan, aku ingin mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan di Gunung Sinai. Berbicara dengan Tuhan berlama-lama. Mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga aku suka Tuhan dengan hukum-hukum-Mu.
katakan di depan Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan yang melihat. Sehingga Hagar memanggilmu El Roy, Allah yang melihat. Tuhan, aku mau seperti Yakub, si penipu itu, mengalami kesendirian dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengubah Yakub, si penipu, menjadi bapak bangsa-bangsa. Saya baru menyadari, Bapak Ibu, bahwa kesendirian harus mengalami pendisiplinan. Kesendirian harus disengaja. Sebab orang yang mengalami Tuhan secara pribadi, orang itu pasti berubah. Dari sifat dunianya kepada sifat ilahi. Sebab dari buahnya lah kita dapat mengenal siapa pohonnya. Sebab ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ranting tidak melekat kepada pohonnya. Demikianlah kita. Kita tidak bisa berbuah buah yang baik kalau kita tidak melekat kepada pohon yang baik. Mari buka hati selebar-lebarnya. Tanggalkan setiap beban-beban, kejanggalan di hati. Tanggalkan itu semua. Roh Kudus, berhembuslah. Engkau hadir di sini. Roh Kudus, kami mengasihimu. Pribadi penolong yang Bapa utus kepada kami sebagai jaminan yang nyata akan pernyataannya. Mari kita renungkan, mengapa banyak orang sulit mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus? Mengapa kita ikut doa pagi, kita ikut kelas-kelas pemuridan, kita ikut ibadah, tapi banyak orang yang sulit sekali menembus batasan-batasan supernatural, sulit sekali mengalami Roh Kudus secara pribadi. Sulit sekali mengalami perjumpaan secara langsung pribadi Roh Kudus sebagaimana ia ada. Tuhan mau kita selalu berusaha hidup damai dan mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Tuhan.
Yohanes 15 ayat 26 menuliskan, jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Ada 3 hal yang kita pelajari di sini. Bagaimana seseorang dapat mengalami terobosan supranatural. Bagaimana seseorang dapat mengalami Roh Kudus secara pribadi. Yang pertama, berusahalah selalu hidup damai. Untuk itu mari kita lepaskan pengampunan. Mari kita menerima akseptasi merupakan salah satu kebudayaan kita di revival. Penerimaan. Yang kedua, kejarlah kekudusan. Kudus artinya dipisahkan atau terpisah dari tabiat manusia lama, dari tabiat dunia ini. Kejarlah kekudusan. Jadilah berbeda dengan dunia ini. Dan yang ketiga, berikanlah dirimu untuk menjadi saksi Kristus. Jika kita melakukan 3 hal ini, maka Bapak Ibu akan mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Sebuah perjumpaan beberapa waktu yang lalu, ketika saya ada di Lembang, wilayah Bandung, ketika kami sedang menunggu acara dimulai, Tuhan datang menghampiri orang yang berdosa ini. Dan ia membawa sebuah hati yang baru. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya layak menerima hati yang dari Tuhan?
Tuhan terdiam. Dan Tuhan pergi. Saya pikir saya nggak layak menerima dari Tuhan hati yang baru. Kemudian Tuhan kembali dengan membawa 2 buah hati yang baru. Dan Tuhan berkata, yang satu ini untukmu, dan yang satu ini bagikan ke orang lain. Itulah mengapa saya mendapat pengertian. Dan saya berkata kepada diri sendiri, jangan lepaskan tangan yang lemah. Jangan tinggalkan mereka. Saya percaya Bapak Ibu semua akan menjadi seorang leader. Bapak Ibu akan menjadi seorang pengajar. Entah di keluarga, entah di persekutuan. Entah di masyarakat, atau keluarga kecil, keluarga inti. Namun mereka akan melihat Tuhan dari cara hidup Bapak Ibu. Mereka akan mengalami Tuhan dari cara hidupmu sehari-hari. Untuk itulah saya berpesan, jangan pernah lepaskan tangan yang lemah. Tuhan memberi teladan. Ia rela mati untuk orang yang dikasihinya. Bukankah kita juga harus meneladani Tuhan? Ketika kita mengalami perjumpaan dan kita mengenal Roh Kudus secara pribadi, Bapak Ibu akan mengerti apa yang saya katakan. Akan memahami apa yang saya sampaikan. Alami Tuhan. Alami pribadinya. Jika Bapak Ibu sedang dalam kondisi lemah, bimbang, kosong, undang ia masuk. Katakan, Roh Kudus, saya butuh Roh Kudus.
Isi hatiku Roh Kudus dengan Roh Kudus-Mu. Aku ingin mengalami perjumpaan secara pribadi, bukan kata orang. Katakan seberapa haus Bapak Ibu, seberapa lapar Bapak Ibu. Nyatakan, ekspresikan saat ini. Tuhan, buka hati jemaat-Mu ini. Buka hati anak-anak Allah ini. Buka mata mereka, sehingga mereka dapat melihat wajah-Mu. Dapat memandang Engkau, Tuhan. Hanya imanlah satu-satunya cara yang membuat Roh Kudus tetap ada di dalam kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk doa bersama. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Pastikan setiap kalimat keluar dari hati Bapak Ibu. Dan katakan, Roh Kudus, maafkanlah kelalaian kami. Jika kami sibuk memakai urapan-Mu ke sana kemari untuk mendemonstrasikan kuasa Allah, namun kurangnya persekutuan yang intim dengan Roh-Mu, Roh Kudus, maafkanlah kami apabila seringkali kami dikendalikan oleh daging kami sendiri. Hanya urapan-Mu sajalah yang ada bersama kami selalu. Roh Kudus yang suci, maafkanlah kami. Dan jangan ambil Roh-Mu dari kami. Jangan tinggalkan kami. Sementara urapan itu tinggal di dalam tubuh kami. Kehadiran-Mu Roh Kudus sudah lebih dari cukup untuk kami. Ketika saat ini Bapak Ibu merasa hati Bapak Ibu diketuk, seperti ada yang mengetuk pintu hatimu, buka. Izinkan dia masuk. Izinkan dia bergerak dengan bebas.
Izinkan dia masuk, terus mengalir, terus berembus. Seorang anak yang buta dari lahir, ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku hanya ingin melihat. Melihat wajah-Mu. Tuhan akan menampakkan dirinya ketika kita memiliki keinginan ingin melihat wajah Tuhan. Seberapa cepat kita mengalami Tuhan tergantung dari seberapa kuat keinginanmu untuk melihat Tuhan. Ekspresikan hati Bapak Ibu, ekspresikan dirimu. Yang ingin menari, menarilah. Yang ingin menangis, menangislah. Hubunganmu bukan dengan layar kiri dan kanan, atau bukan dengan orang sebelahmu, tapi hubunganmu saat ini adalah vertikal. Hanya engkau dengan Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Tuhan, izinkan saya melayani seseorang yang sedang bangkrut. Selama 1,5 tahun ini. Dari hari ke hari, dengan segala keluh kesahnya, ketakutannya, kekhawatirannya, hingga akhirnya kemarin dia berkata, ternyata Tuhan masih menjaga saya dan keluarga hingga saat ini. Tuhan masih ada untuk saya selama ini. Dan saya berkata, ya, Tuhan yang sama akan menjagamu setahun ke depan. Tuhan yang sama akan menjagamu. Ternyata yang kita khawatirkan selama ini adalah pikiran. Pikiran yang menjadi penghambat berkat Allah. Ketakutan yang menjadi penghambat berkat Allah. Tanggalkan itu. Dan melihatlah dengan iman. Sekalipun beras kosong mungkin. Sekalipun susu anak kosong mungkin. Tapi Tuhan membuktikan hingga saat ini kita masih dipelihara, bukan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janganlah kiranya kita mendukakan Roh Kudus Allah
yang telah memateraikan kita menjelang hari penyelamatan. Memandang wajah-Mu Tuhan, kami ingin merasakan kasih-Mu. Kami ingin tinggal dekat dengan-Mu. Tuhan, ajari kami untuk lebih benar memandang Roh-Mu, lebih sekedar memandang urapan kuasa, karena Engkau adalah pribadi. Roh Kudus, nyatakanlah diri-Mu kepada kami dan putra-putri-Mu ini lebih banyak lagi. Saya masih merasakan ada di antara kita yang seperti berada di persimpangan jalan, yang merasakan kebimbangan, keraguan-raguan. Saya mau katakan, dunia selalu menampilkan kenyataan. Nyatanya uangmu gak ada. Nyatanya keluargamu meninggalkanmu. Nyatanya begini dan begitu. Tapi saya mau ingatkan bahwa Tuhan selalu menawarkan kebenaran. Sekalipun dunia mengatakan nyatanya keluargamu meninggalkanmu, tapi kebenarannya keluargamu yang di surga tidak pernah sedikit pun meninggalkanmu. Pilihan ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu mau melihat kenyataan atau kebenaran. Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami. Roh Kudus, merdekakanlah kami dari jalanan penuh monumen manusia yang ditinggikan di atas istana-istana dan puri-puri buatan tangan manusia. Merdekakanlah kami Tuhan dari tiang-tiang, dari pilar-pilar keangkuhan manusia. Yohanes 16 ayat 13 menuliskan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengar, itulah yang akan dinyatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Salah satu tujuan kita ikut doa pagi
untuk bersaat teduh adalah mengalami Roh Kudus, sehingga Roh Kudus menyatakan kepada kita hal-hal sepanjang hari ini, hal-hal yang akan datang, hal-hal yang akan kita hadapi. Roh Kudus, nyatakanlah pribadimu kepada kami bahwa Engkau adalah Roh yang keluar dari Bapa, yang melaksanakan setiap perkataan yang keluar dari Bapa. Engkaulah pribadi yang memenuhi seluruh alam semesta, baik di dunia roh maupun di dunia materi. Dan Engkaulah Roh yang amat dahsyat ini, Roh yang dikaruniakan kepada orang-orang percaya agar kami diam di dalam-Mu dan Engkau tinggal diam di dalam kami. Kita belajar Bapak Ibu di kelas-kelas pemuridan bahwa untuk memulai segala sesuatu adalah dengan diam. Untuk itulah kitab suci mengatakan, jadilah petang dan jadilah pagi. Tuhan menciptakan petang terlebih dahulu daripada pagi. Tuhan ingin kita beristirahat terlebih dahulu daripada kita bergerak. Tuhan inginkan kita berdiam berlama-lama di dalam hadirat-Nya terlebih dahulu sebelum kita melakukan segala sesuatu. Namun seringkali kita menjadi sangat aktif. Kita berusaha bagaimana menyenangkan Tuhan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita rohani. Kita menjadi begitu aktif, berusaha menolong Tuhan. Saya berkali-kali mengatakan di kelas pemuridan, untuk memulai segala sesuatu adalah dengan diam. Diam di bawah tahta Allah Bapa. Diam di bawah kaki Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Diam adalah tindakan yang membosankan. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, dengan tinggal tenang, di sanalah terdapat kekuatanmu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang membuat proses ini lambat adalah karena pikiran kita penuh dengan pengetahuan baik dan jahat.
tabiat daging yang berasal daripada sistem dunia ini. Ada tertulis, sebab engkaulah yang telah meneguhkan kami bersama-sama denganmu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kami, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kami sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kami. Ketika para murid Yesus berdoa, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Apa bahasa lain itu? Bahasa lain itu adalah bahasa yang penuh janji Allah. Bahasa lain itu adalah bahasa yang baru. Bahasa yang membuat seseorang mengalami Tuhan. Dari yang biasanya bahasa kita adalah keluhan, ketika mengalami pengurapan Roh Kudus, bahasa kita adalah ucapan syukur. Ketika kita mengalami tekanan, bahasa kita adalah nama-nama binatang. Namun setelah kita mengalami Tuhan, bahasa kita adalah berkat dan bukan lagi kutuk. Itulah bahasa lain. Mari muliakan Tuhan dengan bahasa baru yang Tuhan sudah berikan. Karena Tuhan memberikan bahasa itu untuk dikatakan. Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya tidak menghakimi apabila seseorang belum berani memberitakan firman. Karena Kisah Rasul 4 ayat 31 menjelaskan, mereka yang berani hanya mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Jika Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti Bapak Ibu dengan berani menyatakan firman. Bukan dengan paksaan, bukan dengan tuntutan ministry, bukan dengan dorongan para mentor atau para pengajar, tetapi Roh yang membimbing kalian, Roh yang membimbing kita dengan berani menyatakannya di tengah-tengah dunia ini.
Roh Kudus menyatakannya hanya kepada mereka yang mengakui keberadaannya sebagai pribadi yang utuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kuatkanlah hatimu, teguhkanlah imanmu. Iman terhadap anak domba Allah yang Maha Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31 tadi mengatakan, hanya mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang memberitakan firman Allah dengan berani. Kembali saya mau mengundang Bapak Ibu untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Bagi yang mau saja, ikuti saya berdoa. Ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya berdoa minta ampun atas dosa-dosa saya, dosa orang tua saya, pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku masih sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyalahartikan atau menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan memberkati mereka, dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa, yang pernah aku tolak, yang pernah aku benci. Aku menerimanya kembali karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata-Mu, mulia, dan Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, dengan sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku.
kutuk kematian masuk neraka, kutuk mati muda, keturunan, kecelakaan, disantet, dibunuh, sakit penyakit, kegagalan, penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan aku percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, mari masuk dalam hidupku. Aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Surga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapakku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menerima apa yang aku perkatakan di hadapan-Mu Tuhan. Berkahi kami Tuhan dengan berkat nama Kristus yang abadi. Amin. Bapak Ibu tas dalam Tuhan, inilah pesannya. Sema Israel. Aku hendak memberitahu kepadamu bahwa karunia roh diberikan setelah seseorang siap sedia melayani pekerjaan Tuhan. Karena itu sendiri akan bertumbuh bila seseorang mulai mencondongkan diri menjadi alat untuk penolong orang lain. Demikianlah pesannya. Ibrani 2 ayat 4 menuliskan, Allah juga meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan dengan berbagai-bagai pernyataan kuasa dan pemberian Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kita mau mengakhiri sesi pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu kepenuhan pada pagi hari ini. Dan mari kita condongkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita angkat kedua tangan kita di depan Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh yang Kudus. Damai sejahtera penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan juga keamanan ada bersama-sama dengan kita. Terpujilah Tuhan, namamu untuk selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang abadi, kami sudah menerima dan mengucap syukur. Gereja Tuhan yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin.